الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوعي. رواه الترمذي. معاشر الحاضرين والحاضرات Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wal maqalatur rabi'atu utawi maqalah kang nomor 4 iku an Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipun dawaken saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu muga-muga paring ridho sapa Allah anhu maring Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yastaqbil ibnu Adam arba'an muhibatin yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibul warasatu malahu wa yantahibul dunudu jismahu wa yantahibul khusamahu amalahu. Yastaqbilu bakal ngadepi sapa ibnu Adam manusia anak putu Adam arba'an muhibatin ing piro-piro papat piro-piro perampok perampas wahia allati tajlibu wahia utawi arba'an muhibatin iku allati perampok perampas tajlibu kang bakal ngalahaken sapa muhibat ing ibnu Adam yang tahibu tegese ngerampok rampas yakhudu mundut bil qahri kelawan paksa sapa malakul mauti malaikat juru mati mundut ruhahu ing ruh nyawani ibnu Adam wa yantahibu lan bakal ngerampok rampas sapa al-warasatu para ahli waris malahu ing harta benda kekayaane ibnu Adam tegese ba'da mautihi ing dalem sause matine ibnu Adam wa yantahibu lan bakal ngerampok rampas sapa ad-dudu hewan-hewan melata ular kalajengking ula jismahu ing
jasad jisimi ibnu Adam fil qabri ing dalam alam kubur. Wajan tahibulan bakar ngerampok-ngerampas sopo al-khusumahu biru-biru mungkang bakal nuntut amalahu ing amale ibnu Adam ingkana lamun ono iku lahu kedui ibnu Adam apa amalun amal sholihun kan bagus wa illa lamun ora ingkana lahu amalun sholih hubila mungko dipun berbanakan alaihi ing atase ibnu Adam apa dambuhum dosane khusoma para lalu bapak ibu ingkang minulya kula panjenengan sedaya manusia anak putu Adam mesti bakal ngadepi sekawan macam perampok-perampas ingkang badhe datang ingkang sepindah inggih menika yantahibu malakul mauti ruham malaikat juru mati malaikat Israel utusanipun Gusti Allah bakal rawuh ngerampas roh nyawa kula panjenengan datang mriki dipun dawuhaken intahaba yantahibu maknane yaqulu bil qahl mundur kelawan maksa mundur kelawan maksa niku nggih bahasa ingkang pas nggih ngerampok ngerampas mboten enten ceritane rampok mengambil dengan sopan lemah udah ada tentu dia akan merampok merampas dengan paksa. Nah, itulah keadaan malakul maut begitu datang akan merampok merampas nyawa kita. Nalika malaikat Israel rawuh badhe ngerampok ngerampas roh nyawa kula panjenengan mila kula panjenengan boten bakal menang dadi cara upama gelut ngoten gak ono ceritane mulai zaman biyen sampai dina kiamat gelut sing dihadapi malaikat Israel kira-kira menang apa kan menusane iki lho ya mesti kalah sing menang malaikat Israel karepe nggih boten gelem Pak dipundhut roh nyawane niku boten purun tapi krana sing dihadapi niku malaikat Israel boten saged nglawan. Nah perampok perampas ingkang sepindah nggih menika malakul maut malaikat Israel. Malam-malam wonten setunggal keterangan hadis niku malaikat Israel itu selama 24 jam tidak kurang dari 70 kali nginting-nginting kula panjenengan. Jadi nek 24 jam dibagi 70. Nah, niku kira-kira pirang menit pisan. Setiap 3 menit nih. Coba sampai hitung diri. 24 jam kula panjenengan itu diinting-inting kali malaikat Israel. Gak esok, gak sore, gak awan, gak bumi. Maka beruntunglah orang yang ketika diintai oleh malaikat Israel dia dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Mungkin-mungkin termasuk kula panjenengan. Didelok oh iki sing tahajud. Malaikat Israel ngingkre Pak. Didelok maneh 3 menit teko meneh oh iki sik maca Quran maca zikir maca sholawat nyingkri didelok maneh oh iki salat subuh nyingkri maneh Pak didelok oh lungguh-lungguh majelis taklim 24 jam itu tidak kurang dari 70 kali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mila kula panjenengan siap-siap toto-toto cawis-cawis dandan dan nek wis budal ora iso iki masalah. Beruntunglah ketika dalam keadaan taat beribadah kepada Allah duwe iman duwe amal kagungan persiapan iman kagungan persiapan amal
mati nggawa kalimat iman la ilaha illallah. Niki penting kok. Ono wong mati kok orang nggawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dijamin Pak. Sungguh pasti dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat, dia pasti akan celaka. Sekalipun seluruh dunia menghormati dia, memuliakan dia, bahkan ketika dia mati, semua orang tertuju pandangannya kepada dirinya. Tapi kalau dia mati tidak membawa iman, tidak membawa kalimat tauhid, tidak membawa keyakinan kepada Allah, bahkan dalam hatinya ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak akan selamat, dia akan celaka. Sudah, na'udzubillah min dzalik. Beberapa hari terakhir kemarin kita melihat berita besar-besar dari tahta suci Vatikan sana. Seminggu belum dikubur, setelah itu baru dikubur. Ya Allah, sampai oleh undangan tahlilan. Silakan undangan tahlilan. Ini bukan bicara isu sara, tidak, tapi kita memantapkan keyakinan kita dalam hati. Akidah ini penting. Nalika Kanjeng Nabi lan Yohan datang serap di masjid kali para sahabat, lajeng melintaslah jenazah orang kafir, orang Yahudi digotong oleh beberapa orang. Begitu melintas lewat, Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Lalu para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah itu jenazah adalah orang kafir, orang Yahudi, orang yang tidak beriman kepada engkau, tidak beriman kepada Allah?" Lalu Nabi pun mengatakan, "Benar yang kau katakan wahai para sahabatku, dia adalah orang kafir, orang Yahudi, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kata. Tapi dia adalah bagian dari umatku juga. Ketahuilah, orang tersebut mulai sejak lahir sampai dia mati, dia belum pernah merasakan susahnya kehidupan. Bahkan kakinya belum pernah menginjakkan di tanah satu kali pun. Dia orang kaya raya, punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, semua orang menghormatinya. Tapi saat ini dia digotong masuk ke dalam gerbang kesengsaraan dalam azab Allah, allati hunaka al-bidayah wa laysa laha nihayah abadan. Ada permulaannya, tidak ada batas akhir. Na'udzubillah min. Maka kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita husnul khatimah. Baik, yang kedua yang akan kita hadapi adalah perampok-perampas yang kedua. Siapa mereka? Wa yantahibu al-warathatu malahu, akan merampok, merampas harta kita. Siapa mereka? Tidak ada lain, mereka adalah anak istri keluarga kita sendiri, para ahli waris kita sendiri. Mungkin barangkali Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang kaya raya, hartanya banyak, asetnya di mana-mana. Susah payah dia cari harta itu. Setelah dia dapatkan menjadi orang kaya raya, begitu menjelang wafat, lalu dipanggil semua anak istri keluarganya. Kemudian dia berwasiat, "Wahai anak-anakku, ahli keluargaku, semuanya dengarkan. Aku tidak lama lagi akan mati, meninggal dunia. Nanti kalau aku mati, jangan keluarkan aku dari kamarku yang mewah ini." Ini wasiat, Pak. Kira-kira wasiatnya ini dilangsungkan atau tidak?
Ditunaikan apa tidak wasiat? Loh, kenapa tidak rumah-rumah sendiri? Jangan turunkan saya dari tempat tidur yang mewah ini. Jangan keluarkan saya dari rumah yang besar megah ini. Kira-kira wasiatnya dilangsungkan tidak? Jangankan rumah mewah yang megah, seandainya kita menggunakan cincin yang ada di jari-jari kelingking karena mahal harga berupa emas, intan, permata, berlian, menjelang wafat wasiat, nanti kalau saya mati cincin ini jangan dilepas dari jari-jari saya. Kira-kira cincin ini kalau mayat itu mau dimandikan dilepas apa tidak? Dilepas tidak? Lain mayat tinggal juga. Karena nggak mau dilepasin. Apa di toko kamar gandolan ambil. Maka disinilah letaknya para ahli waris akan merampas harta kita. Pasti itu akan dipaksa, Pak. Gegem sak kuat-kuatnya mayit, gegem itu. Bakal dipaksa, cincin yang melingkar di jari-jari kelingkingnya akan dilepas dengan paksa. Diwakili Mbah Mutin. Mbah Mutin di Singapura. Maka saat ini kita mumpung masih ada kesempatan, jadilah orang yang dermawan, loman, jangan menjadi orang yang bakhil, kikir, penting. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung belum terjadi, kata Nabi, sebaik-baik manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Kembali kuali tempat orang kita maknanya sebaik-baik manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri adalah ketika dia masih hidup, Allah anugerahkan harta sebanyak-banyaknya, dia sedekahkan, dia infakkan, dia dermakan, bahkan sampai habis sebagaimana sahabat Abu Bakar. Begitu dia mati masuk ke dalam liang lahat, itulah harta yang manfaat untuk diri sendiri. Ketika masih hidup dia menjadi orang dermawan, loman, ahli sedekah. Begitu dia terbujur kaku di dalam liang lahat, Allah Ta'ala kembalikan harta yang dia sedekahkan, dia infakkan itu menjadi pahala, ganjaran, balasan diberikan kepada orang tersebut, nikmatnya ketika berada di alam kubur. Coba kita ingat hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari siksaan api neraka. Nah, salah satu siksaan api neraka ketika orang tersebut berada di dalam liang lahat, di dalam liang kubur. Kalau dia orang yang ahli maksiat, diambilkan siksa api neraka itu sedikit dari dalam neraka diberikan ketika dia berada di alam kubur. Tapi bagi orang yang mau bersedekah, berderma, berinfak, maka hartanya itu akan menjadi tameng dari api neraka. Sedekah satu butir kurma, jangankan satu butir kurma, separuhnya kurma. Kata Nabi, walau bisyikki tamrah, selamatkan dirimu dengan bersedekah walaupun hanya sebesar separuhnya kurma. Zaman dulu ada dua orang anak muda, arek loro nom-noman padha ndamel ke Pak. Nah,
sing situ iki mati. Bareng kanca iki mati, kanca sing situ si urip niki tobat. Tobat Pak, wis sapa masjid, ahli masjid, waya ono pengajian nggih istiqomah dina Rebo isuk niku pengajian mesti lungguh nang pinggir cagak. Bareng kanca iki wis mati, lah kok ngimpi diimpeni ketemu kanca sing wis mati. Jenenge wong Pak kanca raket, kanca akrab. Dia sadar nek wis mati, tapi pancen kanca. Diimpeni yo apa cak kabare alhamdulillah api-api. Tapi aku iki bingung apa? Ditakoni malaikat mungkar nakir man rabbuka wa man nabiyuka ora iso jawab. Pancen padha dapet gak iso jawab. Tapi aneh katanya. Begitu saya ditanya oleh malaikat mungkar nakir man rabbuka wa man nabiyuka dari sisi sebelah kanan, tidak bisa jawab. Malaikat mungkar nakir mau memukul saya, tiba-tiba muncul undi-undi menepis pukulan mungkar nakir. Begitu mau dipukul dari arah sebelah kiri, muncul apel menepis nangkis pukulan mungkar nakir. Ternyata saya ingat-ingat pada waktu saya masih hidup pernah bersedekah undi-undi sama apel. Ngerti ngono, sedekah sing akeh gak cuma undi-undi situ, apem situ. Ini fadilah sedekah. Masya Allah. Percaya sama? Sodako bakal ngelamat no kula sampean datang alam kubur. Percaya betul? Nek gak percaya sampean buktekno. Sampean mati di sini. Saiki sodako sing akeh mari ngono mati dadan. Kanjeng Nabi sing dawuh mesti bener para. Seburuk-buruk manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala anugerahkan harta yang banyak melimpah ruah pada waktu masih hidup, tapi dia bakhil, kikir, pelit, sampai dia mati gegengin. Masya Allah, mati di setengah mati. Sering kula aturaken, wong medhit iku kadang-kadang turunan. Tapi aja kon-kon terus. Dadi rasa wong sak kampung. Wong kok mau medhit di setengah mati. Lah sing paling tuwa niku nyambung roh bapake jadi yo le iku biyen bapake main. Sing tuwek maneh nyambung biyen bae putra wali. Saking pahite. Dadi wong aja medhit. Orang yang bakhil, kikir, pelit ini hadirin, dia simpan hartanya, dia sayang hartanya sampai dia mati masuk ke dalam liang lahat. Harta peninggalannya banyak. Begitu dia mati, hartanya dimanfaatkan oleh orang lain, orang-orang yang masih hidup, para ahli warisnya, sementara dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih beruntung para hadirin kalau para ahli warisnya, anak istri keluarganya termasuk golongan orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, sehingga hartanya akan digunakan, dimanfaatkan untuk fasilitas ibadah. Celakalah dia, na'udzubillah, yang masuk liang lahat, dia bertanggung jawab di hadapan Allah, sementara hartanya dimanfaatkan oleh orang-orang lain, orang-orang yang masih hidup, ahli warisnya, anak istri keluarganya. Ternyata para ahli warisnya orang-orang ahli maksiat dengan menggunakan fasilitas harta peninggalan. Kira-kira celaka tidak? Celaka orang begitu. Na'udzubillah. Di Surabaya itu tempo hari ada orang meninggal dunia gara-gara harta. Ceritanya ada seorang janda kaya raya menikah dapat berondong. Ini fenomena berondong ini viral. Tidak lama kemudian
janda ini yang telah menikah dapat berondong anak muda ini, dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janda kaya raya. Begitu meninggal dunia, ahli keluarganya ini datang bertanya kepada saya. Saya sudah menyangka ini nanti pasti akan bertanya ini tentang hartanya. Bagaimana ini Ustaz cara bagi waris harta peninggalan almarhumah? Saya tanya, sampean minta dibagi secara agama Al-Quran hadis atau dibagi secara umum pada umumnya orang awam? Ya, kita orang agama yang dibagi secara agama. Dia bilang begitu. Oke, baik. Saya baca ayat terkait dengan faraid, ilmu waris. Ketika almarhumah ini telah wafat meninggal dunia, sebelum dibagi harta warisannya, maka dua hal yang harus ditunaikan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Pertama, wasiatnya dilaksanakan. Yang kedua, hutang-hutangnya harus dilunaskan. Nah, setelah itu baru dibagi. Kalau wasiatnya sudah ditunaikan, dilaksanakan, hutang-hutangnya dibayar, lunas, selesai, hartanya dibagi. Saya tanya, ke atas usul bapak emaknya ada tidak? Sudah meninggal Ustaz, tidak punya orang tua. Furuk ke bawah, punya anak apa tidak? Tidak punya Ustaz. Oke, baik. Kalau ke atas tidak ada, turun pun tidak ada, anak tidak punya orang tua sudah meninggal, maka berondong ini, suami yang ditinggal mati ini, dapat separuh dari harta peninggalan. Hartanya 100 miliar Pak. Nah, ini berondong baru berapa bulan dapat 50 miliar. Ribut geger itu saudaranya. Masa datang kemari, masuk ke dalam rumah tangga keluarga besar ini, dia tidak bawa apa-apa, tiba-tiba dapat warisan 50 miliar. Nah, kok enak aman? Itulah makanya berondong-berondong ini carilah janda kaya raya. Supaya apa? Engkau nek mati dengan cepat. Oke, Pak. Ya, aku setuju kan? Nah, ini bukan hanya berondong sama, Pak. Kalau ada duda kaya raya begitu juga, menikah dapat anak gadis umur 16 tahun. Umur 80 sepuh Pak, nikah oleh arek wedok anak gadis 16 tahun. Kapati suwe sing lanang mati. Padha karo ngoten. Nek munggah pendukur gak ono, wis mati kabeh bapak mane, mengisor anak yo ora duwe, wasiat utang-utange lunas kabeh. Sing wedok niki anak gadis niki oleh separuh harta peninggalan duda kaya raya yang meninggal. Masya Allah. Ini memang hukum waris begitu, Pak. Jadi harta ini kadang-kadang membawa manfaat, kadang-kadang membawa manfaat. Tapi kalau orang yang paham agama tidak, pasti akan membawa manfaat. Sebaliknya kalau dia tidak paham agama, akan membawa manfaat. Alhamdulillah, mumpung belum terjadi dirampok, dirampas para ahli waris, segera kirimkan ke akhirat dengan bersedekah, berinfak, berderma untuk masjid, musola, surau, langgar. Saya dengar kabarnya masjid ini mau ada renovasi. Ya, tinggal kita ikut saja di situ di dalamnya. Mungkin semen sak sendok, rong sendok, pasir sak sendok, rong sendok, oh iya. Ini nanti kita di akhirat akan sama-sama punya saksi, punya bukti, Pak. Punya amal jariah. Masjid ini sampai hari kiamat ditempati sholat, tempati untuk ibadah, yang menyumbang akan mendapatkan pahala ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga dan yang keempat, insya Allah dilanjutkan pertemuan kita ini. Gitu ya. Ini menyangkut strategi pasar ini. Kalau dihabiskan sekarang, keterangan
kasih maneh. Mugi-mugi sedaya amal soleh kesayangan kula panjenengan tansah dipun rahmati Allah taala sedaya. Dosa-dosa kula panjenengan mugi-mugi tansah dipun sepuraken dening Allah taala. Mugi-mugi anak istri anak turun duriyah keturunan keluarga kula panjenengan tansah dipun toto langsung dening Allah taala. Mugi-mugi dipun paringono anugerah keluarga bahagia di dunia bahagia di akhirat, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ala fadlillah. Mugi-mugi Allah taala dadosaken putra-putri kula panjenengan, duriyah keturunan kula panjenengan dados putra-putri ingkang saleh salihah, taat dhateng Gusti Allah, taat dhateng Gusti Rasulullah, taat dhateng tiyang sepuh kalihipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringono rezeki ingkang halal dan barokah, dipun tepiaken rezeki ingkang haram, dipun tepiaken rezeki ingkang syubhat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dening Allah dipun mulyakaken wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin Allahi. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin min Allahi. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin min Allahi. Masyaallah la ilaha illallah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Insyaallah. Masyaallah la ilaha illallah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Insyaallah. Masyaallah la ilaha illallah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Insyaallah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah al-khairu kulluhu biyadillah. Masyaallah la yusrafu usul la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah al-khairu kulluhu biyadillah. Masyaallah la yusrafu usul la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah al-khairu kulluhu biyadillah. Masyaallah la yusrafu usul la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana
Assalamualaikum pangestu hadiah Fatihah satu kali untuk saudara-saudara kita yang saat ini oleh Allah diberikan anugerah sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini oleh Allah diberikan anugerah kesempatan untuk mendapatkan panggilan Allah menaikkan ibadah haji dan umroh. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan perjalanannya berangkat kembali mendapatkan haji yang mabrur. Insya Allah saya sendiri nanti berangkat tanggal 10 Mei bersama para jamaah yang lain. Ini masih ada kesempatan, mungkin di antara yang hadir ini mau ikut, monggo silahkan. Ya, prosesnya cepat. Sehari, 2 hari, 3 hari sudah selesai. Masih ada waktu 10 hari. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua. Kalaupun tahun ini masih belum dipilih, mudah-mudahan tahun depan. Bibarakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.